Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham LPPF, yang kedua saham Dewa, dan yang ketiga yaitu saham BNBR. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama yaitu saham LPPF. Saham LPPF perdagangan terakhir naik 9,45% di harga 4.400. Bagaimana dengan prospek saham LPPF? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslet ke atas secara tegak, itu artinya secara indikator stokastik saham LPPF ini sudah mulai menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau. Di beberapa perdagangan terakhir itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham LPPF ini. Terbukti asing net buy sebesar 10,30 billion, itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham LPPF ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend tajam ya. Tetapi di perdagangan terakhir saham LPPF ini mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini setelah sekian lama tidak mampu dilewati, yaitu di sekitaran 25 Mei 2022 dan lingkaran yang tengah ini di sekitaran 20 Juli 2022. Itu artinya saham LPPF ini kuat ya, dijaga dengan SMA 50-nya sebelumnya, tetapi di perdagangan terakhir sudah mampu dilewati. Itu artinya saham LPPF sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham LPPF. Untuk support yang pertama yaitu di 4.230, yang kedua yaitu di 3.510. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4.670, yang kedua 5.030, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di 5.390, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Walaupun masih jauh, semoga saja area golden ratio-nya yang khusus koreksi ini mampu dicapai ya, atau di breakout. Untuk teman-teman yang mencermati saham LPPF ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di area resisten pertamanya atau sudah memberikan tanda-tanda koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman TP dulu. Atau kalau teman-teman tidak mau TP, silakan pasang trailing stopnya. Kalau dia sudah mencapai batas ambangnya, biasanya dia akan terjual sendirinya. Kalau dia langsung koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di area supportnya yang pertama, yaitu di 4.230. Saya kira selama masih di atas support pertamanya ini, saham LPPF ini masih aman ya untuk dibeli. Jarang ya saham LPPF ini mampu menembus SMA 50-nya seperti saya jelaskan tadi. Semoga saja ini merupakan momentum balik arahnya dari downtrend tajamnya ini. Kalau dia mampu ya breakdown melewati 4.230, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham LPPF ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya, kalau ke depannya saham LPPF ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham LPPF. Kita langsung saja ke pembahasan saham yang kedua yaitu saham Dewa. Saham Dewa peragangan terakhir naik 6,06% di harga 70. Bagaimana dengan prospek saham Dewa? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslet ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham Dewa ini sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, garisnya sudah korslet didukung dengan volume hijau di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Dewa ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di sekitaran 95 ya pada tanggal 6 September 2022. Setelah itu saham Dewa koreksi tajam ke bawah yaitu menyentuh supportnya di 54. Ini merupakan support di mana saham Dewa sebelum uptrend tinggi ya pada tanggal 28 Juli 2022.
Semoga saja setelah menyentuh support 54 ini kembali, saham Dewa bisa lagi ya mengikuti jejak historinya seperti ini di tanggal 28 Juli 2022 menyentuh 54. Setelah itu dia naik tinggi dan mencapai harga tertingginya yaitu di 95. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang saham Dewa sudah mulai menunjukkan reboundnya ya dan mampu ditahan dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah. Semoga saja saham Dewa ini kedepannya mampu menembus SMA 50-nya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Dewa. Kalau untuk support tentu saja di 64 ya. Yang kedua yaitu di 54 ini support kuatnya ya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 70 yang merupakan harga penutup hari ini juga. Semoga mampu dilewati di perdagangan berikutnya. Yang kedua yaitu di 75, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 79, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga kedepannya saham Dewa mampu breakout ya dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini. Karena peluang untuk balik arahnya cukup besar ya kalau sudah breakout di area golden ratio-nya ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya. Kalau kedepannya saham Dewa ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau teman-teman ingin masuk di saham Dewa ini, perhatikan saja di harga 70. Kalau masih berada di atas 70 ya, saya kira aman ya untuk membeli saham Dewa. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, melewati 70 ke bawah ya, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, menunggu saja di area supportnya yaitu di 64. Kalau dia mantul di sini, baru teman-teman masuk lagi, atau kalau sudah ada konfirmasi ya sinyal buy ya di tengah-tengah begini ya silahkan masuk saja tergantung kondisi di lapangan besok. Ingat ya entry-nya di atas 70 itu yang aman, apalagi sudah berada di atas SMA 50-nya itu artinya dia sudah memasuki area fase naiknya. Selama masih didukung dengan indikator stokastik dengan MACD-nya ya yang sudah korsen ke atas, masih mengarah ke atas, itu artinya masih mendukung kecuali dia sudah balik ya menukik ke bawah atau dilihat dari volume MACD-nya juga mulai memudar, itu artinya ada tanda-tanda koreksi. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Dewa. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham BNBR. Saham BNBR peragangan terakhir naik 5,77% di harga 55. Bagaimana dengan prospek saham BNBR? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham BNBR ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korsen, didukung dengan volume hijau di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham BNBR ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat uptrend ya, dari harga dasarnya 50 sampai dengan harga tertingginya yaitu di 84 pada tanggal 19 Agustus 2022. Setelah itu saham BNBR menunjukkan koreksi tajamnya. Dan setelah menyentuh harga supportnya lagi di harga 50, saham BNBR sudah mulai menunjukkan reboundnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BNBR. Kalau untuk support tentu saja di harga 50 ya. Ini merupakan harga dasar ya suatu saham. Kalau untuk menjadikan support atau memasang stop lossnya lebih baik di harga 52 ya yang paling tepat. Kalau 50 takutnya dia nyangkut ya atau tidur. Untuk resisten yang pertama yaitu di 58, yang kedua yaitu di 63, dan yang ketiga yaitu di 67. Untuk teman-teman yang mencermati saham BNBR ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Seperti biasa, apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di area resisten awalnya ini, teman-teman bisa TP kalau dia koreksinya tajam. Tapi kalau menunjukkan tanda-tanda koreksinya pendek, silakan teman-teman tahan saja dulu atau memasang trailing stopnya. Kalau untuk trailing stopnya yang bagus posisi begini yaitu di harga 52. Takutnya dia kalau kembali lagi ke 50 dia akan tidur ya, cukup lama nanti. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya mendukung ya, begitu juga dengan MACD-nya ke depannya
saham BNBR ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Semoga saja saham BNBR ini mendapatkan imbas ya dari kenaikan harga bumi ya, yang beritanya bakal melakukan private placement ya, yaitu yang masuk adalah pemain besar Salim Group ya. Semoga saja saham BNBR ini mendapat efeknya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham BNBR. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.